على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Para masyayikh yang saya muliakan, para guru kami yang kami muliakan pula, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para pemirsa PKS TV dimanapun sedang menyaksikan acara ini. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Sore ini kembali Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk melanjutkan kajian rutin kita Hadithul Khamis. Hadithul Khamis. Yang untuk pekan ini bahasan kita adalah tentang kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh. Sesuai dengan namanya, semoga kita yang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini Allah bimbing menjadi dan selalu menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita sampai bab yang ke-43. Silakan yang membawa kitab Riyadhus Shalihin dibuka. Yang tidak ada kitab hard copy boleh pakai aplikasi. Ya. Banyak bisa kita download dari kitab Riyadhus Shalihin yang berbahasa Arab banyak. Yang berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia terjemahnya enggak kurang-kurang. Yang berbahasa Arab dengan syarah penjelasannya juga bisa kita jumpai. Kemudahan-kemudahan yang semoga akan membuat kita semakin dekat dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca bab keberapa? 43 dari muqaddimah, ya. Jadi Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ini di muqaddimahnya itu, muqaddimah umumnya disebutkan tentang adab-adab utama mulai dari ikhlas, taubat 1, 2, 3 sampai ini 43. Apa judulnya? Judulnya adalah Babu Ikrami Ahli Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan tentang ikram. Ikram itu memuliakan, ya. Akrama yukrimu ikraman. Memuliakan ahli baiti, ahlul bait, keluarga. Keluarga siapa? Ahli baiti Rasulillah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bab ini menerangkan tentang memuliakan keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi? Yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ini pertanyaan berikutnya, kalau kita memuliakan mereka, seperti apa cara memuliakannya?
Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga Nabi ada makna yang lebih luas, ada makna yang lebih spesifik, yang lebih sempit. Di antara makna yang lebih spesifik, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah keturunan beliau. Ali bin Abi Thalib, Fatimah menikah, anaknya Hasan, Husain, mereka disebut keluarga Nabi dan keturunannya. Karena pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kain, kemudian mereka semuanya dimasukkan ke dalam kain itu, lalu beliau bersabda, Allahumma haula'i ahlu baiti. Duhai Allah, sesungguhnya mereka adalah keluargaku. Ini makna spesifik atau makna yang lebih sempit tentang yang dimaksud dengan ahlul bait. Yang kedua, di antara makna yang dimaksud dalam pengertian ahlul bait, termasuk makna yang spesifik pula, adalah azwajun nabi, istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi adalah ahlul baitnya, keluarga Nabi. Yang berarti kita juga diperintahkan memuliakan mereka, mencintai mereka, mengutamakan mereka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan kita baca ayatnya. Tapi sebelum kita baca ayat yang disebut dalam bab ini, kita bisa baca pula di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33, ayatnya ayat yang ke-6. Allah firmankan, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu, nabi itu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula bil mu'minin, itu lebih utama bagi orang-orang beriman. Lebih didahulukan, lebih dicintai, lebih dibela, ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, dibanding diri mereka sendiri, diri orang-orang beriman. Makanya di antara kesempurnaan iman adalah mencintai Nabi melebihi kecintaan kepada apapun dan siapapun, tentunya setelah Allah. Ya, maka ayat mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibanding sekalian manusia kecuali dibanding diriku sendiri. Artinya Umar lebih mencintai dirinya, kemudian Rasulullah, baru sekalian umat lainnya. Nabi kemudian mengingat, la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar kemudian merenung sejenak lalu mengatakan, ya Rasulullah, engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasul menjawab, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, yakni sempurna keimanan. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya, istri-istri Nabi
adalah ummahatnya, ibunda-ibunda mereka orang-orang beriman. Siapa saja istri Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Siapa lagi? Ada Ummu Salamah. Ada siapa lagi? Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri-istri beliau lainnya. Mereka semua itu adalah wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya adalah ibunda-ibunda orang-orang beriman. Ini nas ayat jelas, sharih, tegas tentang kedudukan istri-istri Nabi. Bahwa mereka adalah ibunda orang-orang beriman. Maka kalau ada orang tidak mengakui di antara istri-istri Nabi itu, berarti tidak mengakui orang tuanya. Durhaka namanya. Kalau tidak mengakui bahwa istri Nabi itu adalah ibundanya yang wajib dimuliakan, berarti dia bukan orang beriman. Kenapa demikian? Karena ayat telah menegaskan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda orang-orang beriman. Jadi kalau orang tidak mengakui istri-istri Nabi sebagai ibunda-ibundanya, maka berarti dia tidak termasuk mukminin. Jelas cara berpikir yang gamblang. Apalagi kalau sampai menuduh di antara istri Nabi itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Istri Nabi dituduh melakukan perbuatan keji. Ya. Ini sudah melanggar ayat. Padahal Al-Quran di dalam surat An-Nur mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, sebaliknya. Laki-laki yang baik juga untuk wanita-wanita yang baik. Sebelumnya disebutkan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi kalau mereka menuduh umpamanya ada sebagian orang yang karena kurang ilmu atau karena hawa nafsu, karena berlebih-lebihan dalam satu hal, umpamanya menuduh Aisyah itu melakukan perbuatan keji, sedangkan Aisyah itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti apa? Menuduh Rasulullah juga orang yang buruk. Ini bahaya secara akidah. Jadi istri-istri Nabi itu termasuk keluarga Nabi. Istri-istri Nabi itu berdasarkan nas ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Ahzab ayat 6, adalah ibunda-ibunda kita semuanya. Maka wajib kita memuliakan mereka, wajib kita mencintai mereka, wajib kita menghormati mereka. Ini pengertian Ahlul Bait yang kedua. Yang ketiga, nanti akan dijelaskan di dalam hadis, hanya satu hadis yang kita baca. Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Ahlul Bait, keluarga Nabi yang kita diperintahkan untuk mencintai, memuliakan, menghormati mereka adalah mu'minuna wa mu'minat Bani Hashim wa Banil Muttalib. Mereka adalah orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dari keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib, yaitu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat atau menerima sedekah. Ini pengertian Ahlul Bait dalam lingkup yang lebih luas. Makanya baik itu istri-istri Nabi, baik itu adalah keturunan-keturunan Nabi, ya, baik itu adalah orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Banil Muttalib, mereka semuanya masuk di dalam keluarga Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bab ini menerangkan
babu ikrami ahli baiti Rasulillah, bab memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani fadlihim, dan menerangkan keutamaan mereka. Sekarang kita baca ayat yang pertama. Bisa ditampilkan? Kalau belum bisa tampil, lihat saja surat Al-Ahzab ayat 33. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah firmankan, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan dari kamu sekalian ar-rijsa, kotoran. Dijelaskan di sini adzanbu al-mudannis lil 'irdi wa huwal itsm. Dosa yang mengotori harga diri. Wa huwal itsm. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kamu sekalian ar-rijsa, sesuatu yang kotor, sehingga tetap terjaga kemuliaan, tetap terjaga kehormatan. Kemuliaan ini terjaga. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum, dan Allah hendak mensucikan kamu, membersihkan kamu, tathira, sebersih-bersihnya. Di sini ada ungkapan yuridu, Allah menghendaki. Berarti ini iradah Allah. Allah memiliki kehendak. Allah memiliki iradah. Kehendak Allah itu adalah agar kamu sekalian, wahai keluarga ahlal bait, bersih dari berbagai macam kotoran. Kalau diterangkan di dalam hadis Nabi kan tidak boleh menerima sedekah, bersih, kemuliaannya terjaga. Kemudian disyariatkan pula, kalau kita baca mulai dari permulaan ayat, apalagi kita baca dari ayat yang ke-32, itu khitabnya, audiennya yang diajak bicara, khitab ini diarahkan kepada siapa? Kepada istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Hai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti umumnya wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, janganlah kemudian melunakkan suara. Wa yatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit, yakni penyakit syahwat, menjadi toma, tergoda. Kemudian diperintahkan pula, waqarna fi buyutikunna, tetaplah tinggal di rumah kalian, dan seterusnya. Jadi disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi ini, yang dengan syariat-syariat yang ditetapkan itu untuk menjaga kemuliaan, untuk menjaga kebersihan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Rasulullah, karena mereka tidak seperti wanita-wanita yang lain dari segi tanggung jawab, dari segi kedudukannya sebagai istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ini masuk iradah yang mana? Para ulama menjelaskan iradatullah, kehendak Allah itu ada yang disebut iradah syar'iyah. Yang kedua disebut iradah kauniyah. Iradah syar'iyah itu artinya kehendak Allah dalam wujud Allah memberikan syariat. Iradah syar'iyah. Sedangkan iradah kauniyah itu seperti idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Pasti terjadi kalau Allah menghendaki sesuatu.
Para ulama membagi iradah ini. Ada iradah syar'iyah seperti tentang puasa. Hukum-hukum yang terkait dengan puasa, untuk apa tujuannya? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kamu sekalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan untuk kamu kesulitan. Ini namanya iradah syar'iyah. Allah berikan syariat-syariat bahwa kalau orang sedang bermusafir boleh tidak puasa, tapi nanti ganti saat sudah bermukim di hari yang lain. Orang sakit boleh tidak berpuasa, nanti dia mengganti di hari yang lain. Ini merupakan apa? Dengan cara disyariatkannya tadi, mulai dari ayat 32, kemudian seterusnya ayat 33 yang ditutup dengan ayat yang baru saja kita baca. Ada ayatnya, kita baca ayat. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini tadi siapa? Istri-istri Nabi. Maka istri Nabi termasuk ahlul bait. Karena secara tegas disebutkan ahlal baiti. Sedangkan konteksnya adalah sedang berbicara tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah. Dengan begitu wajib orang-orang beriman memuliakannya. Ayat berikutnya, nah tadi ayatnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman surat Al-Hajj ayat 32, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini ayat bersifat umum. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia min taqwal qulub, itu berasal atau muncul dari ketakwaan hati. Ya, kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar. Ada syiar-syiar yang bersifat zahir, ya. Min sya'airillah. Itu ayat bicara tentang apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Al-Masjidil Haram, Ka'bah, syiar Allah. Jadi sesuatu yang dimuliakan di dalam syariat Islam ini dikategorikan syiar-syiar Allah secara umum. Nah, terhadap yang dimuliakan itu, dan kita termasuk orang-orang yang mengagungkannya, memuliakan syiar-syiar Allah itu, maka yang demikian itu sebenarnya muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Jadi orang yang bertakwa akan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkannya ayat ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk mengagungkan orang yang berhak dimuliakan, ya, yang wajib kita agungkan. Maka disebutkan ayat ini, semoga itu termasuk wa may yu'azzim sya'airallah, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Jemaah sekalian, kita akan baca hanya satu hadis pada bab ini. Wa an Yazid ibni Hayyan, dari Yazid bin Hayyan qala, berkata. Ini seorang tabi'in, Yazid bin Hayyan ini. Ia mengatakan, intalaqtu ana, saya berangkat, ya saya sendiri, wa Husainu ibnu Sabra, bersama Husain bin Sabra, wa Amr ibnu Muslim, dan Amr bin Muslim. Berarti bertiga ini. Yang pertama Yazid, yang kedua Husain,
pakai shad. Yang ketiga Amr bin Muslim. Kami berangkat menuju kepada ila Zaid ibni Arqam, kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ia adalah seorang sahabat Nabi. Mungkin ada yang bertanya, apakah ini anaknya Arqam yang dulu Nabi saat awal-awal dakwah di Mekah rumahnya ketempatan untuk membina para sahabat oleh Nabi? Bukan Arqam itu Al-Arqam. Kalau ini Zaid bin Arqam, ini seorang dari kalangan kaum Ansar. Sedangkan Al-Arqam bin Abil Arqam yang di awal-awal masa dakwah Nabi, rumahnya ketempatan untuk pertemuan rutin Nabi dengan para sahabatnya, membimbing mereka. Nah, ini seorang muhajir, ya, dari kalangan muhajirin. Jadi mereka bertiga, para tabiin ini datang ke rumah menemui Zaid bin Arqam. Ya, Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan sejumlah hadis. Di antaranya diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Falamma jalasna ilaihi, ketika kami telah duduk padanya, qala lahu Husain, salah satu dari mereka bertiga yaitu Husain berkata kepada Zaid, laqad laqita ya Zaidu khairan katsiran. Wahai Zaid, engkau telah menjumpai kebaikan yang banyak. Apa maksudnya kebaikan yang banyak? Dijelaskan, ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah. Kita enggak sempat melihat Rasulullah. Maka di sini ada sanjungan untuk Zaid, engkau beruntung, engkau mendapati banyak kebaikan, engkau bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadithahu, dan engkau mendengar hadisnya. Wa ghazawta ma'ahu, dan engkau berperang bersamanya. Wa sallaita khalfahu, dan engkau salat di belakangnya. Ini disebut ini beberapa keutamaannya. Ini adab, ya, ini adab kepada orang yang kita berguru padanya. Jangan merendahkan. Jangan merendahkan orang yang kita ingin belajar alif ba ta, belajar ilmu padanya. Muliakan. Dan di antara memuliakan ini adalah memberikan sanjungan yang baik. Dan sanjungan yang baik itu sedekah. Maka kalau sedekah sanjungan saja tidak mau, lalu dengan apa lagi kita bersedekah? Bukankah Nabi bersabda, wal kalimatut thayyibatu sedekah. Perkataan yang baik itu sedekah. Gitu. Dan apabila sedekah itu tepat pada sasarannya, pengaruhnya luar biasa. Rasul pernah menyanjung Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik orang laki-laki itu Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia melakukan sholat malam. Sanjungan ini sebaik-baik orang. Maka sejak mendengar sabda Rasulullah tersebut, Abdullah bin Umar diceritakan sama anaknya di kemudian hari, tidur malamnya sedikit, banyak sholat malam. Sanjungan yang tepat sasaran membuat orang memiliki semangat yang luar biasa. Maka jangan lupa juga nyanjung anak kita, nyanjung istri, nyanjung suami. Gitu. Memotivasi dalam kebaikan. Seperti apa lagi? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pernah disanjung oleh Rasul. Ia bersalah, tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ya. Tapi dia ngaku bahwa saya tidak ada alasan, saya tidak ada uzur. Saya mampu sebenarnya waktu itu kalau mau berangkat, fisik saya kuat, saya punya kendaraan. Secara finansial juga ada. Dia tidak beralasan apa-apa, mengaku teledor. Apa kata Rasul? Amma hadza faqad sadaq. Orang ini jujur. Sanjungan dari Rasul. Ini orang salah, tapi ada sisi baiknya, tetap disanjung oleh Nabi. Apa pengaruh sanjungan Nabi ini? Pengaruhnya adalah seumur hidupnya, sepanjang hidupnya dia tidak berbohong sama sekali setelah itu.
Karena sanjungan Rasul ini orang jujur. Subhanallah. Nah, ini 3 orang tabi'in ini datang kepada Zaid menyanjung beberapa hal. Engkau beruntung mendapatkan banyak kebaikan, bisa melihat Rasulullah, mendengar hadisnya, ya, bisa berperang bersamanya, sholat di belakangnya, bermakmum. Laqad laqita ya Zaidu khairan katsira. Disimpulkan lagi, wahai Zaid, sungguh engkau telah menjumpai banyak kebaikan. Nah, baru setelah itu apa yang menjadi keinginannya disampaikan. Oleh sebab itu, hadithna ya Zaidu ma sami'ta min Rasulillah. Tolong ceritakanlah kepada kami, sampaikanlah kepada kami apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid menjawab, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ini panggilan kesayangan, seolah-olah keponakannya sendiri. Ya ibna akhi, panggilan kedekatan hati. Maka antara guru dengan murid perlu dekat supaya masuk, ya, dialognya bisa diterima. Ya ibna akhi, wallahi laqad kabirat sinni, demi Allah umurku sudah renta. Begitu disanjung tidak kemudian lupa diri, enggak, tawadhu. Wahai anak saudaraku, demi Allah umurku sudah tua. Wa qaduma ahdi, masaku sudah lama. Maksudnya masa berpisah dengan Rasul ini sudah lama, karena beliau diberi umur panjang sampai usia tua. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku lupa sebagian dari yang dulu aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, dari sini dan juga yang mirip, ya, para ulama ahli hadis membuat patokan-patokan secara umum tentang usia meriwayatkan hadis. Apakah kalau anak-anak meriwayatkan hadis diterima? Kan dia belum balik. Ini dibahas. Ini bukan meriwayatkan, menerima hadis masih anak-anak. Hadis yang diterima di masih anak-anak diterima enggak? Kalau ini semuanya sepakat diterima. Terus nanti ketika orang sudah tua, sudah mulai banyak lupa, masih diterima enggak hadisnya? Ini menjadi pembahasan para ulama hadis. Maka dia dengan tawaduknya, dan saya lupa sebagian yang dulu aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena masalah hadis ini bukan hal sepele. Berani mengatakan Rasulullah bersabda, ini harus memastikan bahwa itu benar sabda Rasulullah. Jangan mengada-ada. Ya, maka Umar bin Khattab sangat ketat. Sampai Abu Musa al-Asy'ari, seorang ulama ahli Al-Quran, sahabat Nabi yang mulia, Abu Musa al-Asy'ari pernah ngetuk rumah Umar 3 kali, assalamualaikum. Tunggu sejenak, setelah itu assalamualaikum. Tunggu sejenak, setelah itu assalamualaikum. 3 kali nggak ada respon, pulang dia. Begitu pulang, Umar tahu bahwa itu tadi suara Abu Musa. Ngirim utusan, tolong panggil dia. Mengapa engkau tidak masuk? Tidak menunggu diizinkan. Abu Musa mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seterusnya. Yang isi sabdanya adalah, kalau minta izin sudah 3 kali belum diizinkan, maka hendaklah pulang. Abu Musa mengatakan Rasulullah bersabda. Karena Abu Musa mengatakan Rasulullah bersabda, maka Umar, kamu harus datangkan saksi bahwa Rasul bersabda itu. Oh, kamu harus datangkan siapa yang menjadi saksi yang pernah mendengar sabda ini dari Rasulullah. Abu Musa gemeter juga. Akhirnya Abu Musa datang kepada para sahabat yang lain, menyampaikan tentang halnya. Kemudian
Para sahabat yang hadir pada waktu itu mengatakan, cukup di antara kita yang paling muda saja yang berbicara tentang itu. Jangankan yang tua, yang muda saja tahu tentang hadis itu. Maka kemudian benar bahwa Rasulullah pernah bersabda, disaksikan oleh para sahabat yang hadir. Rasul pernah bersabda itu. Apa kata Umar? Ketahuilah, saya tidak menuduh kamu dengan kedustaan. Akan tetapi saya ingin memilih pelajaran bahwa mengatasnamakan Rasulullah itu bukan hal sederhana. Jadi maka di sini Zaid tawadhu. Saya lupa sebagian dari yang dulu pernah saya hafal dari Rasulullah. Oleh sebab itu, fama haddatstukum faqbalu. Apa yang aku ceritakan terimalah. Wa ma la fala tukallifunihi. Yang tidak aku ceritakan jangan kalian paksa saya untuk menceritakannya. Ya. Begitu. Tsumma qala, kemudian ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri yauman pada suatu hari fina di tengah kami, khatiban sebagai orang yang memberikan khutbah. Rasul berdiri di tengah kami menyampaikan khutbahnya, menyampaikan nasihatnya. Bima in yud'a khumman, di satu air, satu mata air, ya, yang itu disebut khum, ya, dikenalnya dengan Ghadir Khum. Di mana letaknya? Baina Makkah wal Madinah. Yang sumber air ini terletak antara Makkah dan Madinah. Jadi Zaid menceritakan tentang situasi dan posisi. Nabi waktu itu menyampaikan khutbahnya kepada kami. Posisi kami waktu itu berada di dekat sumber air. Di satu tempat namanya sumber air itu adalah Khum. Sumber air itu namanya Khum. Di tempat itu. Ini kalau dalam bahasa pembicaraan mustalahul hadis, termasuk hadis yang kuat, itu yang menceritakan tentang suasana. Jadi bukan saja Rasulullah bersabda, tapi saya mendengar langsung, saya menyaksikan langsung tempatnya di mana, suasananya kayak apa, Rasul saat bersabda itu berdiri apa duduk, apa sambil berbaring, ini diterangkan. Ini lebih jelas ini hadis macam ini. Rasul menyampaikan khutbah, posisinya berdiri, kami waktu itu di seputar Nabi, yaitu di dekat Al-Khum tadi, mata air Khum, antara Makkah dan Madinah. Fahamidallaha wa asna alaihi, lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Ini adab saat kita hendak menyampaikan sesuatu, jangan lupa memuji Allah. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, dan yang semisal dengan itu. Memuji dan menyanjung Allah. Wa wa'adha wa dzakkara, memberikan nasihat, wa dzakkara, dan mengingatkan. Tsumma qala, kemudian bersabda, amma ba'du. Amma ba'du itu peralihan dari muqaddimah menuju kepada masalah yang baru. Beliau memuji Allah, beliau menyanjung Allah, mengingatkan supaya bertakwa kepada Allah. Setelah itu amma ba'du, sesudah itu, inilah yang jadi bahasan kita. Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya ini manusia. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujib, yang hampir-hampir atau sebentar lagi, tidak lama lagi, utusan Tuhanku akan datang dan saya menyambutnya. Siapa yang dimaksud utusan Tuhanku? Malaikat Israel. Jadi malaikat itu disebut Rasul, utusan Allah. Ya. Allah menjadikan para malaikat itu rusulan, para utusan. Ada yang diutus untuk itu mencabut nyawa, diutus untuk menyampaikan wahyu, diutus untuk, ini salah satu sebutan malaikat, Rasul. Begitu juga dai itu disebut Rasul juga, tapi bukan Rasulullah, tapi Rasulillah. Beda ya? Rasulillah, utusannya Allah. Utusannya Rasulullah. Siapa yang disebut Rasulillah? Mu'ad
bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasul ke Yaman. Ketika dikirim oleh Rasulullah ke Yaman ditanya, kalau kamu menghadapi masalah, gimana kamu memutuskan? Dengan kitab Allah. Kalau tak jumpai, dengan sunnah Rasul. Kalau tak jumpai, aku beristihad. Dan tidak menghitung-hitung usaha untuk mendapatkan jawaban dengan istihad itu. Maka kemudian tepuk dadanya oleh Rasulullah, alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Rasulnya, utusan Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, utusannya Rasulullah, memberikan taufik sesuai dengan yang membuat ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul mengingatkan, boleh jadi tak lama lagi utusan Allah, malaikat Israel menghampiriku dan saya akan menyambut kedatangannya, memenuhi panggilannya. Wa an atadikun fikum tsaqalaini, dan aku tinggalkan di tengah kalian tsaqalaini, dua hal yang penting. Yang pertama, awwaluhuma kitabullah, adalah kitab Allah. Fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, maka peganglah kitab Allah, ambillah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah padanya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fi, Rasul menganjurkan untuk mengamalkan kitab Allah dan memberikan dorongan terhadapnya. Tsumma qala, ini pertama kan tadi Rasul meninggalkan dua hal penting. Yang pertama kitab Allah, pegang teguh. Yang kedua kata Rasul, tsumma qala, beliau melanjutkan, wa ahlu baiti, dan ahlul baitku, keluargaku. Ini pesan Rasul ini. Wa ahlu baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk berbuat baik kepada ahlul baitku, pada keluargaku, seperti yang kita terangkan di awal tadi. Diulang lagi, udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk berbuat baik, memuliakan keluargaku, ahlul bait. Subhanallah. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi kita juga mencintai keluarganya. Kita bukan hanya memuliakan Rasulullah, kita juga memuliakan keluarganya, ahlul baitnya. Kita bukan saja mengutamakan Rasulullah, kita juga mengutamakan ahlul baitnya, keluarganya. Kita memberikan perhatian kepada Rasulullah, ya, dan sunnahnya, tuntunannya. Kita juga memberikan perhatian kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam menghormati keluarga Nabi, kerabat Nabi, beliau mengatakan, makna kalam, makna secara umum ungkapan Abu Bakar itu adalah bahwa saya lebih mengutamakan menyambung keluarga Nabi dibanding menyambung keluargaku sendiri. Subhanallah. Bukan Umar tidak menyambung keluarganya, beliau sangat berbakti, sangat silaturahim dengan keluarganya. Tapi kalau dibuat perbandingan, saya lebih menyambung keluarga Nabi dibanding menyambung, artinya perhatiannya ini lebih diutamakan. Sesuai dengan ayat tadi, an-nabiyyu aula bil mu'minin, nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman. Diingatkan, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya adalah para ibunda orang-orang beriman, maka lebih kita utamakan. Mu'minuna wa mu'minat min bani Hashim wa bani al-Muttalib, keluarga Nabi. Ali, Fatimah radhiyallahu anhu, putranya Hasan, Husain, turunannya, keluarga Nabi. Kita mencintai mereka tanpa berlebih-lebihan sampai menuhankan, memaksumkan, tapi jangan pula merendahkan. Pertengahan. Kita memuliakan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai sebagaimana secara wasatiyah, pertengahan.
Dan sifat orang beriman adalah wasatiyah. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan sampai menuhankan Nabi Isa. Tidak pula seperti orang-orang Yahudi yang menistakan sebagian Nabi sampai ada yang dibunuhnya. Umat Islam terhindar dari dua keburukan ekstrim itu. Baik. Kemudian faqala lahu Husain, salah seorang tabi'in tadi yang bertanya lagi kepadanya, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Siapa keluarganya wahai Zaid? "Alaysa nisa'uhu min ahli baiti?" Bukankah istri-istrinya adalah bagian dari keluarganya? Qala, ia menjawab, "Nisa'uhu min ahli baiti." Benar bahwa istri-istrinya adalah termasuk ahlul baitnya. Ini kata Husain, seorang sahabat Nabi. Istri-istrinya adalah ahlul baitnya. Walakin ahlu baitihi man hurimas sadaqata ba'dahu. Akan tetapi ahlul baitnya, beliau menambahkan di sini. Ahlul baitnya adalah orang yang haram sedekah, menerima sedekah ba'dahu sepeninggalnya. Ini makna yang lebih luas lagi. Orang yang haram menerima sedekah, ya, ba'dahu, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menerima sedekah, begitu juga orang-orang yang tidak boleh menerima sedekah. Itu adalah ahlul bait, keluarga Nabi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Banu Mukminun, mukminat dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ada pendapat yang berbeda dari kalangan Ahnaf, ya, dari kalangan ulama Hanafiyah, ya, yang menyebutkan sebagiannya saja. Qala wa man hum, ditanya lagi oleh Husain, siapa mereka? Qala, ia menjawab, hum alu Ali, mereka adalah keluarga Ali, wa alu Aqil, dan keluarga Aqil, wa alu Ja'far, dan keluarga Ja'far, wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Ali, Aqil, Ja'far, ketiga-tiganya ini anaknya Abu Thalib. Ya. Kemudian wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Qala kullu haula hurimas sadaqata. Tiap-tiap dari mereka itu diharamkan untuk mendapatkan sedekah. Qala na'am. Pertanyaan, ya, apakah tiap-tiap mereka seluruhnya itu tidak boleh menerima sedekah? Qala, dijawab oleh Zaid, na'am, iya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sebagai penjelas ada satu riwayat berikutnya, tapi tidak jauh. Saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mauqufan alaihi, hadis ini mauquf pada Abu Bakar. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata. Ini hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis dilihat dari kepada siapa ucapan itu disandarkan, hadis itu disandarkan, itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama disebut qudsi. Ini dilihat dari kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau hadis itu disandarkan kepada Allah yang bersabda, yang berfirman adalah Allah, namanya hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada Nabi yang bersabda itu adalah Nabi SAW bersabda, itu namanya hadis marfu'. Jelas ya? Kalau hadis ini disandarkan yang bersabda bukan Nabi, tapi yang berkata adalah sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, maka namanya hadis mauquf. Nah, ini yang kita baca sekarang nanti, hadis mauquf. Bukan Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, bukan Nabi bersabda disebut hadis marfu', tapi ini perkataan sahabat yaitu Abu Bakar disebut hadis mauquf. Gitu. Kalau tabi'in yang mengucapkan hadis bukan sabda Nabi, bukan perkataan sahabat tapi perkataan tabi'in, maka disebut hadis maqtu'. Nah, ini sedikit tentang kaitannya dengan ilmu hadis. Apa kata Abu Bakar?
urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih, rawahul Bukhari. Subhanallah. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan urqubu Muhammadan, perhatikanlah Nabi Muhammad. Dijelaskan di dalam penjelasan ra'uhu, perhatikan, pelihara, wahtarimuhu, muliakan, wa akrimuhu, agungkan. Urqubu Muhammadan, perhatikanlah, muliakanlah, perhatikanlah Nabi Muhammad itu fi ahlihi, pada ahlul baitnya, keluarganya. Jadi kita memperhatikan ahlul bait Rasulullah. Siapa mereka? Seperti yang disebutkan, kita terangkan sebelumnya, itu termasuk bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang-orang yang beriman, keluarga Nabi itu kita mencintai mereka atas nama sesama orang beriman. Satu. Di samping itu, atas nama mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tambah lagi kecintaan kita, mereka kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ini bahasan kita. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu wasatiyah, proporsional, memuliakan Nabi, memuliakan pula keluarganya. Mencintai Nabi, mencintai pula keluarganya dengan pemuliaan dan kecintaan yang tidak berlebih-lebihan sampai menganggap keluarga Nabi itu maksum, enggak pernah berbuat dosa sama sekali. Tidak. Ya. Tapi juga tidak boleh merendahkan. Kita muliakan mereka sesuai kedekatan, kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Aqulu qouli astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.